Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menulis dalam syairnya, walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamil Aminah syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut riwayat yang masyhur, tufiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, meninggallah abuhu, bapaknya, bapak Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu usia Nabi 2 bulan dalam kandungan. Setelah itu Nabi SAW pun lahir, dibesarkan dalam peluk cium kasih sayang Aminah. Lalu kemudian pada usia lebih kurang 4 tahun dibawa lagi ziarah ke makam ayahnya. Dan dalam perjalanan pulang dari ziarah itu meninggal pula Aminah. Apa pelajaran yang ingin diambil dari kematian ayah dan ibu Nabi ini? Banyak analisa sesuai dengan ilmu orang masing-masing. Bagi psikolog yang katanya pengaruh akal manusia itu dipengaruhi 4, maka kata mereka manusia ini berpikir itu dipengaruhi oleh pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga bacaan, yang keempat lingkungan. Maka Allah ingin membersihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 4 ini. Apakah akal Nabi Muhammad itu dipengaruhi oleh ayahnya? Tidak, karena dia tidak sempat bertemu. Apakah Nabi Muhammad SAW itu akalnya dipengaruhi oleh ibunya? Tidak, karena 4 tahun sudah meninggal dunia. Apakah Nabi Muhammad SAW itu dipengaruhi oleh bacaannya? Tidak, karena Nabi tidak bisa membaca. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, Allah yang mengutus dia kepada umat yang ummi, la yaktub wa la yaqra, tak menulis dan tidak membaca. Minhum, dan dia bagian dari mereka, dia juga tidak bisa tulis baca. Apakah Nabi Muhammad SAW itu dipengaruhi oleh lingkungannya? Tidak, karena di lingkungannya zina begitu bebas, tipu muslihat, dan dia tetap dengan jati dirinya bergelar Al-Amin, orang yang paling amanah menurut para psikolog. Tapi ada analisa lain. Mengapa ayahnya meninggal ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan, dan belum sempat pula dia mendapatkan kasih sayang seorang ibu? Di situ pula dia meninggal dunia, ibunya saat dia berusia 4 tahun. Maka salah satu analisanya adalah Allah ingin menjaga Nabi Muhammad SAW tidak sempat durhaka pada ayah dan ibunya, karena orang yang durhaka tak layak menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sehebat-hebatnya bapak Nabi Ibrahim bernama Azar. Apa kata Azar? Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menjadikan berhala ini sebagai Tuhan wahai bapakku Azar? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi saya, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang sangat lama, pergi sana, kata Azar. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untukmu wahai ayahku Azar. Aku akan memohonkan astaghfirulaka rabbi, memohonkan ampun kepada Allah dosa-dosamu supaya diampunkan Allah. Innahu kana bi hafiyyan, sesungguhnya Allah amat sangat sayang dan mengabulkan doa-doa. Nabi Ibrahim sempat bertemu dan tidak melawan. Tapi Nabi Muhammad SAW beda dengan Nabi Ibrahim. Allah buat Ibrahim tidak melawan, tapi ayahnya menjadi durhaka kepada anak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dua-dua dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad dijaga sehingga tidak sempat durhaka kepada Abdullah dan Aminah, dan Allah pula menjaga Abdullah, menjaga Aminah
sehingga tidak sempat menyakiti manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak memilah-milih nabi-nabi, karena kita memang tidak boleh la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Lalu yang membedakan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari cara panggilnya saja berbeda. Kalau Nabi Adam dipanggil Allah, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Yahya dipanggil Allah, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Nabi Isa dipanggil Allah, ya Isa, inni istafaituka 'alan nas. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah manggil dia ya Muhammad. Allah panggil dia dengan dua sebutan. Pertama, ya ayyuhar rasul balligh, wahai rasul. Dalam panggilannya yang lain, ya ayyuhan nabiyyu jahilil kuffar. Bukan kita yang membedakan, Allah yang membedakan cara panggilan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan berdoa. Kalau Nabi Musa alaihissalam, dia yang berdoa, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusan. Tapi Nabi Muhammad tidak berdoa, Allah langsung memberi. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat beban. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundak. Belum dia berdoa, sudah dikabulkan Allah, karena janji Allah kepada dia, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan kuberi. Salah satu penyebab Allah memberi apa yang dimau sebelum meminta adalah kalau tidak pernah durhaka kepada orang tua. Oleh sebab itu judul yang diberikan kepada saya, Ustaz Abdul Somad, nanti tabligh akbar di kampus Universitas Ahmad Dahlan. Apa temanya? Biasanya saya diberikan tema untuk anak-anak muda meraih masa depan bebas narkoba dan pacaran. Apa temanya untuk anak-anak muda? Bagaimana pokoknya. Tapi di Universitas Ahmad Dahlan saya diberi tema. Apa temanya? Birrul walidain. Ya Allah, saya bilang alhamdulillah, untung saya nggak dikasih tema birruz zaujatain. Artinya apa? Sehebat apapun prestasi akademikmu, kalau sampai tidak memuliakan orang tua, hampa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, kalau nanti dia datang kemari minta doa sama dia, karena doanya makbul. Sahabat heran, karena sahabat itu definisinya man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal Islam. 3 definisi sahabat: orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan matinya dalam keadaan